Selamat datang kembali di channel Bernoyot Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, ke-9 Kios, dan terakhir MTDL. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup terkoreksi 2,15% ke harga 272. Kalau dilihat transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat dari bokor semarinya Buka memang ada distribusi ya di hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka yang masih menurut saya masih oke. Yang penting nggak turun dari 270. Tapi dia minggu ini sudah kembali membentuk lower high ya, sebelumnya di 294 atau 296 ini dan kemudian di 282. Jadi ya tetap ya, kalau yang beli di support 270 itu hati-hati. Kalau sampai jebol ya coba pertimbangkan kalau mau pakai stop loss. Kalau enggak juga ya silahkan aja ya. Tapi kalau dilihat ya, untuk Buka ini udah nggak ada gap dan ya ini kayaknya ya sepertinya masih konsolidasi aja untuk mencoba kembali naik. Kuncinya memang 300 untuk Buka. Kalau tembus itu baru tuh sinyal pembalikan arah menjadi uptrend. Mungkin gak dia retest nih ya, dia retest ini aja dulu. Dan kalau dilihat gap sudah ditutup ya harusnya cukup aman ya untuk Buka. Yang penting nggak jebol 270 itu. Kalau dilihat juga volumenya kecil hari Jumat ya, koreksinya MACD masih golden cross walaupun mulai melandai. Bar chart di atas 0 masih terbentuk. Kalau dari weekly-nya dia membentuk candle doji lagi ya, tapi cukup panjang upper shadow-nya, berarti seller masih kuat dari atas. Dan ya konfirmasinya memang minggu depan kalau berhasil menembus 280 itu titik aman pertama. Kalau untuk perubahan tren menjadi uptrend ya harus tembus 300. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 244 terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, Goto masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Goto, kondisi seperti ini menurut saya juga agak rawan. Ya, dia itu gagal lagi menembus trendline uptrendnya ini. Di tanggal 6 sempat tembus, tapi kemudian ada yang profit taking. Terus mau tembus lagi hari Jumat, gagal ya, 250. Jadi menurut saya ya sama seperti ISG ya. Kalau dia sudah membentuk ekor-ekor panjang dari atas dua candle ini, hati-hati kalau jebol 240, 238 ini. Selama di atas itu masih oke ya. Untuk Goto, kalau dilihat juga koreksinya belum kecil, MACD sudah mengarah ke atas nih, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk hari Jumat. Ya semoga aja momentumnya minggu depan ditarik naik ya. Kalau dilihat ini doji. Oh ini cukup bagus nih menurut saya ya. Kalau dilihat dari candle weekly. Tapi ya candle seperti ini, kalau doji seperti ini, konfirmasinya minggu depan harus hijau. Minimal menembus 250 sampai 260 itu. Jadi kalau dia bisa tembus 250, 260 berarti indikasinya Goto akan konsolidasi dulu. Range-nya bisa cukup lebar, 240 sampai 280. Jadi konsolidasinya di area ini. Itu ya. Tapi minggu depan harus hijau. Dan perlu hati-hati kalau minggu depan tutupannya di bawah 240. Bahkan kalau hari Jumat sudah di bawah 240, makin berpotensi lanjut turun. Dan pola bearish penannya ini akan terbentuk dan arahnya 200. Yaitu support kuatnya 200. Perubahan praksi harga kan. Jadi seperti itu. Untuk Goto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1645 terkoreksi 0,3%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker summary-nya IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK dia rejection ya 1600 itu supportnya, support minor. Kalau support kuat memang 1500, tapi ada support minor di 1600. Kalau dilihat koreksinya belum kecil, cukup oke nih ya. Apalagi ekornya cukup panjang dari bawah, berarti kan kuat nih buyer jagain harga. Ya semoga aja nggak jebol ya. Kalau dilihat candle weekly-nya bullish engulfing dan ada peluang melanjutkan coba rebound. Ya targetnya kalau dilihat seperti ini ya 1800. Neckline-nya ini akan diuji. Ini bisa jadi pembentukan juga double bottom untuk IMTK ya seperti ini. Ini kan sudah bottom nih. Ini bottom ya pelan-pelan coba naik.
Pokoknya kalau mau main-main pendek, IMTK tuh jangan turun lagi dari 1600. Berarti dia bisa mematahkan tren uptrendnya ini dan ya bisa konsol di bawah. Seperti itu aja. Untuk IMTK menarik nih diperhatikan minggu depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup menguat 0,71% ke harga 2.820. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa diakumulasi net buy. Kalau dia ada bukor samarinya, SRTG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG terus naik ya dari 2.600 dan ya cukup valid nih. Bisa jadi pola gambar baru ya. Cup and handle. Masih neckline-nya 3000. Itu yang akan diarah oleh IMTK. Ini cukup bagus nih. 2600 ternyata dipertahankannya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini. Dari swing low ke swing high. Dan dia mantul di 0,5-nya. Yaitu memang maksimal penurunan ya. Kalau mau mantulnya lebih cepat ya 0,5 itu aja sandarannya. Kalau sudah ke 0,618 apalagi 0,786 agak berat dia ke 7000 dalam waktu dekat. Ini kan sebentar aja dia turun 5 hari, terus 5 hari udah dekat lagi nih 3000. Ya tinggal nunggu break 3000, ini bagus nih untuk SRTG. Target cup and handle-nya ini kalau dilihat 3800. Ini menarik ya SRTG. Jadi seperti itu aja untuk SRTG, ini menarik ya. Cuman kalau mau spek buy ya bisa nih spek buy, tapi cut loss-nya mepet aja. Misalnya dia gagal bertahan di atas 2800, cut dulu dan baru buyback di bawah. Atau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 2500 juga bisa ya. Cuman sayang kan, mending cut dulu tipis. Kalau dia ternyata membuat low baru di bawah 2780 ya cut dulu sekitar 2% 3%, ya udah nanti belinya di 2600 ke bawah ini aja kalau mau spek buy. Tapi ini udah naik 5 hari ya, sangat rawan tapi bisa masih peluang untuk lanjut naik karena volume meningkat dan juga ada akumulasi dari BB dan AK. Seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 222. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada bokor samarnya, SCMA masih ada akumulasi. Ya, ini juga cukup bagus. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA koreksi dengan volume kecil. Memang dia tembus lagi ke bawah EMA 60-nya. Tapi menurut saya sandarannya 220 itu masih bisa ditoleransi. Jadi kalau dia koreksi satu candle lagi itu bagus untuk spek buy ya di 220 sampai 216. Stop loss saja kalau dia tutup di bawah 216. Seperti itu ya. Target SCMA tetap menurut saya arahnya itu 250. Kita tarik ke atas saja, jangan targetkan 240 terlalu pendek, langsung EMA 200-nya aja 250 untuk target SCMA. Jadi menarik nggak masih SCMA? SCMA masih menarik dan SCMA juga sudah saya rekomendasikan dari bawah ini ya. Dari 204 nih saya suruh spek buy di tanggal 5 Oktober dan sudah profit tuh. Targetnya ya 220 sampai 240, 250 itu. Area itu. Jadi masih floating profit. Kalau yang sudah TP tinggal beli lagi di 220 atau 216 itu. Range itu bisa spek buy untuk SCMA. MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Jadi masih bagus untuk SCMA. Jadi seperti itu aja untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WIRG yang ditutup menguat 0,51% ke harga 390. Kalau dia transaksi asing, net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu WIRG diakumulasi asing. Kalau dia ada bokor samarinya, WIRG biasa aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIRG mulai konsolidasi dan volumenya meningkat. Jadi menurut saya ini ada peluang menembus 400 Senin atau Selasa ya. Senin lah ya, tembus 400. Tapi disclaimer on ya. Karena juga analisa kadang nggak sesuai maunya market. Sepertinya UMPR kemarin ya, perkiraan saya bisa tembus 5.000, ternyata terkoreksi dulu. Karena memang market nggak mendukung. Karena market terkoreksi, juga UMPR itu termasuk dalam yang berkolerasi dengan IHSG, ya wajar kalau dia koreksi. Tapi kan bertahan juga untuk UMPR. Seperti ini ya. Pokoknya untuk WIRG ini stop loss saja kalau dia membuat low baru di bawah 280. Kalau dia tutup di bawah 280, kata ini kelihatan volume besar ya. Tapi sayangnya dia nggak mampu nembus nih 400. Kalau tembus sih sangat bagus nih. Bahkan dia ke 440 bisa naik 10% dari 400 tuh.
Ya, memang kalau titik amannya ya harus kembali ke atas 500. Siapa tahu minggu depan ditarik naik dalam seminggu ke 500 ya. Kita nggak tahu juga kan. Kalau mau spec buy, karena ini saham downtrend tapi sudah mulai konsolidasi, stop lossnya tipis saja tuh. Paling 5%, 4% malah. 4%, target profit minimal 3% ya. Ke 400, kalau saya tarik ke 450 itu kalau dia tembus 400. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup terkoreksi 2,00% ke harga 147. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia dari bokor sebaliknya MPPA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MPPA mantul dan gagal menembus 150 bisa jadi false breakout ya. Jadi wait and see aja dulu. Kecuali Bapak Ibu tahu momentum saat market berjalan, yaitu cara melihatnya ya harus dengan cara scalping, melihat bid offer, melihat time frame chart. Ya kalau untuk swing dengan kondisi chart seperti ini ya kurang ideal. Cuman bisa ODT scalping ya, cari momentum. Atau kalau dia break ke lagi 150, Bapak Ibu mau buy on breakout untuk swing ya bisa aja. Pokoknya stop loss aja kalau dia kembali turun dari 150. Ini ada peluang menurut saya juga coba ya kembali uptrend itu untuk MTPA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 141 terkoreksi 2,08%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada bokor samarnya MLPL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MLPL itu ya cukup bagus nih. Dia berhasil mematahkan trend downtrendnya. Dan apakah ini bisa ditembus? Kuncinya sih 140, jangan turun dari itu. Ya, kalau dia turun berarti false breakout, tapi dia minggu ini sudah membentuk higher high dan higher low dari minggu sebelumnya. Kalau saya lihat sih ada peluang nembus 150. Dan terlihat MPPA nggak mau kalah ya. Karena waktu itu sama-sama di 130, dia duluan naik. Dan dia sempat mencapai 150, terus koreksi. Kalau MLPL kan cuma sampai 147 koreksi. Ya ini cukup bagus nih kalau nggak tembus, nggak jebol 140 supportnya itu. Jadi kalau mau nekat ya, ini tapi saham downtrend buy on support, buy on weakness di area 140 sampai 138 ini ya. Pokoknya stop loss aja kalau dia tutup di bawah 138. Jadi seperti itu. Kalau mau bagus ya memang harus kembali rebound minggu depan. Kalau bisa tutup titik aman pertama 150 ditembus ya. Indikasinya bisa jadi double bottom ya, ini sebelumnya di sini, sebelumnya di sini, dan ini rejection 140 harus dijaga untuk MLPL. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada kios yang ditutup di harga 505 menguat 1%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada bokor semarnya, kios ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kios masih konsolidasi, volumenya makin besar ya. Ya kalau saya lihat sih ini create volume aja ya, memancing aja. Tapi cukup bagus teknikalnya. Kalau nggak lihat create volume ya, yang penting Bapak Ibu kalau mau, pokoknya perubahan praksi harga tembus 480 tutup aja di bawah 480 ini stop loss aja. Targetnya kemana untuk kios? Menembus 580-nya ini. Kalau tembus lagi ya udah lanjut kembali uptrend ya. Ini dia lagi konsolidasi setelah menembus resisten yang cukup kuat di September itu di 480 500. Nah, ini lagi konsolidasi. Semoga aja bertahan ya. MACD-nya sudah mengarah ke bawah nih, tapi nggak masalah. Kalau price action-nya nanti mengarah ke atas ya naik lagi. Dan ini udah 3 minggu konsolidasi harusnya ya. Kalau memang mau naik minggu ini, minggu depan harus tembus 580 minimal ya. Harus tembus. Jadi dia akan menjadi uptrend lagi untuk kios. Seperti itu untuk kios. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTDL yang ditutup di harga 615 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada bokor samarnya MTDL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTDL pola cup and handle-nya juga gagal dan kita gambar ulang aja ya. Untuk MTDL trend downtrend-nya ditarik 650 itu atau di arah 680, supportnya 560. Resistennya
Ya konfirmasinya 700, tembus itu lanjut uptrend dan double bot. Ya ini menarik nih untuk MTDL, cuman harga sekarang kalau mau nekat beli karena MACD-nya sudah memberikan sinyal bagus, golden cross bercat internal juga terbentuk dan terlihat hari Jumat bayar cukup kuat, sempat dibawa turun ditarik naik. Buat aja support minor di 600. Ini kan sering disentuh nih. Nah, itu jadi support minor bisa. Jadi kalau mau spek buy dengan target minimal 660 sampai 700 bisa seperti ini. Tapi nggak harus sama dan nggak harus pakai stop loss juga, tergantung Bapak Ibu. Ya, 660 risk reward bisa seperti ini, 1 banding hampir 2, bahkan 1 banding 4 ya. Pokoknya stop loss saja kalau dia tutup di bawah 600, stop loss dulu, nanti baru buyback di bawah 560. Atau kalau Bapak Ibu mau tarik sampai bawah silahkan juga. Kalaupun nggak mau pakai stop loss juga silahkan. Jadi seperti itu. Ini menarik menurut saya. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya. Weekly-nya bullish angle pink, tapi sayangnya volume nggak kuat. Nah, konfirmasinya 600, jangan turun dari itu untuk MTDL. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.